Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah waktu yang berharga. Ayat bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 90 ayat 1-17. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Saudaraku, setiap hari adalah hari yang baru di dalam kehidupan kita. Satu hari hanya dapat kita jalani satu kali saja. Kemudian hari tersebut berganti dengan hari berikutnya yang sama lamanya namun berbeda keadaannya. Hari yang telah kita lalui itu sudah menjadi masa lalu dan tinggal kenangan saja. Hari ini merupakan kesempatan, sedangkan hari-hari yang akan datang menjadi suatu pengharapan bagi kita. Karena begitu berharganya waktu saudaraku, sehingga Daud berdoa kepada Tuhan agar ia diberi hati yang bijaksana sehingga dapat memperhatikan hari demi hari, waktu demi waktu di dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya tidak ada satu hari pun yang terlewatkan dengan percuma. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudaraku? Apakah kita bijaksana di dalam menjalani hari-hari kita hari-hari ini? Begitu juga kita yang telah dikaruniai Tuhan dengan banyak talenta. Pastilah kita tidak akan merelakan waktu berlalu begitu saja. Sebab kita tidak tahu apakah esok kita masih punya kesempatan untuk menyambut matahari menyingsing di ufuk timur. Dan bagi orang Kristen, waktu adalah untuk berjaga-jaga. Sebab waktu itu adalah ketika ia datang laksana seorang pencuri. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 3 saudara. Biasanya pencuri mengintai kelengahan seseorang. Mungkin saat ia sedang tertidur pulas atau berpergian jauh. Perihal berjaga-jaga ini juga disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus saudara. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5, 15-17. Jadi saudaraku, kita harus selalu waspada dan tidak lengah sedetik pun. Kita harus bertanggung jawab menjalani hidup sepanjang waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab waktu yang kita jalani ini sedang bergerak menuju kekekalan. Dan hidup yang kita jalani sekarang ini memiliki dampak kepada kekekalan saudara. Pertanyaannya adalah, apakah hari-hari yang kita jalani sekarang ini sejalan dengan kehendak Tuhan? Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini saudara, kita banyak waktu di rumah. Apakah hari-hari kita jalani, waktu-waktu yang ada di rumah kita manfaatkan, kita gunakan untuk hal yang lebih baik, seperti banyak merenungkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Waktu yang ada harus kita manfaatkan saudara. Karena apapun yang kita lakukan sekarang sangat menentukan status kita di hadapan Tuhan kelak. Maka dari itu, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 2. Karena itu kami mengajak Bapak Ibu Saudaraku semua, mari pergunakan waktu-waktu yang ada, kesempatan saat ini. Walaupun kita banyak di rumah, Tuhan beri waktu untuk kita bersekutu lebih banyak di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, lebih banyak melakukan hal-hal yang positif di rumah untuk kita semakin melekat kepada Tuhan. Saat ini adalah waktu yang tepat
hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami mempergunakan waktu yang ada untuk kami semakin berkenan kepada Tuhan, untuk kami semakin melekat kepada Tuhan, untuk kami semakin hari demi hari memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Waktu kami pergunakan untuk kami membawa hati hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.